雪的碎，难道雨？ Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Dia mencekik leher Baisu, di tangan kirinya, memegang pedang patah di tangan kanannya menembus bibir Baisu, dan setetes darah merah menetes dari luka di bibir Baisu. Mata Tan Yun semakin dingin. Ketika kamu baru saja memarahi Meng Yi, aku ingin kamu memahami konsekuensi dari kemalangan yang keluar dari mulutmu. Tan Yun, jangan potong lidahku, aku tahu aku salah. Baisu panik, memikirkan nasib tragis Wu Feixiong, matanya penuh ketakutan yang mendalam. Aku seharusnya tidak memarahi adik junior, Mu, sungguh, aku benar-benar salah. Senyum iblis muncul di wajah Tan Yun. Jika kamu mengatakan sesuatu, sulit untuk menariknya. Tan Yun, Baisu memohon, apakah kamu begitu kejam? Aku baru saja memarahinya, apakah kamu begitu kejam padaku? Tan Yun mencibir, benarkah? Pikirkanlah, apa yang kamu katakan kepadaku. Ketika saya pertama kali memasuki pintu dalam, Anda mempermalukan saya dan mengancam membunuh saya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi saya belum pergi ke Anda untuk menyelesaikan. Anda malah datang ke sini hari ini, haha, bagus, sangat bagus. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menusukkan pedang yang patah ke mulut Baisu, memutar tangannya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, Baisu mencicit kesakitan, air mata dan ingus mengalir ke mulutnya. Tan Yun menarik pedang patah dari mulut Baisu dan melemparkannya ke tanah, berkata dengan acuh tak acuh, merusak lidahmu hari ini adalah alasan kamu memarahi wanitaku. Tapi hal yang kamu mengancamku sebelumnya, kita harus menghitungnya secara terpisah. Tan Yun mencubit leher Baisu dengan tangan kirinya, mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi, dan awan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Segera, telapak tangan kanannya tercetak di dahi Baisu. Oh, Baisu berteriak putus asa dengan mata melotot. Dia tahu bahwa Tan Yun akan menghapus kolam spiritualnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengotori tangan, dengan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Tan Yun membungkuk di telinganya, aku juga punya banyak cara untuk membunuhmu. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Meng Yi adalah wanitaku. Kamu bernafsu padanya dan ingin membunuhku, aku akan menyiksamu perlahan dan menunggu mati. Ada tebing tidak jauh, tidak ingin menyia-nyiakan kakimu. Aku hanya memberimu pilihan kedua, melompat dari tebing dan bunuh diri, jadi tidak perlu menderita. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun meletakkan tangan kanannya di dahi Baisu, dan segera, kekuatan spiritual telapak tangannya mengalir ke kolam spiritual Baisu. Setelah hancur berubah menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan. Apakah akan mati dalam siksaan atau mengakhiri hidup, kamu yang memilih. Tan Yun melepaskan Baisu dengan tangan kirinya, pergi. Dengan kehancuran Baisu, wajah aslinya di usia 20-an berubah menjadi pria parubaya berusia 40-an. Dia menatap Tan Yun dengan kejam, matanya seperti mata terkutuk. Dia yang tidak bisa berbicara, memberi tahu Tan Yun dengan matanya, mengutukmu untuk mati. Baisu menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju tebing di tengah gunung. Aura kejeniusan masa lalu menghilang, dan dia tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Sampai ujung tebing, lompatlah. Mungkin dia meninggal karena kepengecutan, atau mungkin dia memilih jalan kedua untuk jejak martabat terakhir. Kakak ipar benar-benar luar biasa. Sue Zian datang ke Tan Yun dengan tampilan yang menyenangkan, dia pantas mendapatkannya. Kamu tidak tahu, ketika kakakmu berada di garis jiwa binatang, dia berulang kali meremehkan kakakmu. Mendengar ini, Tan Yun memandang Mu Meng Yi, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan sumpit ini mati dengan mudah. Iya, jangan marah. Mu Meng Yi melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun yang berantakan,
dan berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu menjadi begitu kuat. Jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu akan mencari dia membalas dendam dan kamu terluka." Tan Yun dengan lembut memeluk Mu Mengyi, dan berkata dengan serius, "Ingat, jika ada pria yang berani merendahkanmu di masa depan, kamu harus memberitahuku." "Oke." Mu Mengyi menjilat bibirnya dengan senyum bahagia. "Kakak ipar," Sue Zian berkata dengan cemas, "kakakmu mengatakan bahwa Anda menghapus putra kepala jiwa binatang, dan sekarang murid besar dari jiwa binatang juga mati. Saya sangat khawatir dia akan membalas Anda. Bagaimana Wu Hong ingin balas endam? Aku akan menemani sampai akhir." Niat membunuh Tan Yun semakin kuat, dia dan aku telah menjadi musuh bebuyutan. Jika dia berurusan denganku, aku akan membunuhnya. Tan Yun berpikir bahwa kepala jiwa binatang mengirim orang ke kota Mochizuki, dan ingin menghancurkan keluarganya, jadi dia membencinya. "Kakak ipar, aku suka kamu seperti ini. Ini benar-benar maskulin." Sue Zian menepuk bahu Tan Yun, dan segera berkata dengan tidak senang, "Kakak ipar, kamu jahat sekali, tidak mengajakku pergi." Tan Yun melengkungkan bibirnya, "Aku akan membawamu ke sana saat pulang lagi." "Oke, kamu janji?" Sue Zian tersenyum. "Iya, aku janji." Tan Yun menggelengkan kepalanya dan menatap Sue Zian dengan kagum, "Tes-tes, lama tidak melihatmu. Kamu sekarang jiwa janin tahap kesempurnaan. Lihat siapa aku." Sue Zian berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, sejak saya memasuki pintu dalam, saya telah berlatih retret, dan latihan yang Anda berikan kepada saya." "Diam." Tan Yun memberi isyarat kepada Sue Zian untuk tidak menyebutkan latihan di depan umum. Sue Zian mengerti, dan segera berbalik, "Kakak ipar, bagaimanapun, saya sekarang merasa bahwa kekuatan saya setidaknya bisa berada di 10 besar daftar Wolong." "Itu benar, lanjutkan." Tan Yun berkata setelah memberikan semangat, "Besok kita mulai kompetisi 9 divisi, mengapa kamu tidak kembali ke 5 jiwa?" "Kenapa harus kembali?" "Tidak usah kembali. Besok aku akan pergi ke Panlong Giant Peak bersamamu untuk berpartisipasi dalam turnamen besar." Sue Zian selesai berbicara dengan marah, dan dia pergi ke samping sendirian. "Mengyi, ada apa dengan gadis ini?" Tan Yun bertanya bingung. "Oh, itu karena kecantikan Zian." Mu Mengyi menghela nafas. "Tan Yun, cucu dari kepala 5 jiwa, memiliki perasaan khusus pada Zian dan telah mengejar Zian. Saya juga telah melihat orang itu, terlihat tampan, dan saya mendengar bahwa dia memiliki reputasi yang baik, tapi Zian tidak menyukainya. Kalau tidak suka ya tidak suka." Tan Yun berkata dengan santai, "Jika dia terus menggagumu, Zian, beritahu saudara iparmu, saudara ipar akan membereskannya." Mu Mengyi melirik Sue Zian yang tidak jauh, dan segera, berjinjit, di samping telinga Tan Yun, dia berbisik, "Aku merasa gadis ini menyukaimu." "Engah." Tan Yun mencibir, "Berhentilah menggoda, bagaimana mungkin? Tentu saja itu tidak mungkin. Aku tidak menyukaimu." Sue Zian jelas mendengar apa yang dikatakan Mu Mengyi. Dia berbalik dan menyatukan bibirnya, menatap Mu Mengyi, "Kakak seniormu, jika kamu masih meragukannya, aku benar-benar marah." "Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa, oke." Mu Mengyi memutar matanya. Semua. Pada saat ini, Shen Qingfeng menginjak pedang terbang dan melayang di atas kebun obat Lingshan, menatap Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, "Bocah Bao, sudah setengah bulan sejak kamu pulang untuk mengunjungi kerabat dan kembali ke sekte, Pak Tua, ini baru melihatmu." Tan Yun memandang Shen Qingfeng, menggenggam tinjunya dan berkata, "Hormat dengan tetua ketiga, saya ingin tahu apakah Anda memiliki instruksi untuk mencari murid." Setelah Tan Yun diam-diam membunuh tetua ketiga Pang Xiyuan, Shen Qingfeng diangkat sebagai tetua ketiga oleh Tang Xinying dan mengatur murid-murid Pang Xiyuan sebelumnya. "Berhenti bicara omong kosong, kepala tetua ingin bertemu denganmu dan ikut dengan lelaki tua ini." Mendengar ini,
Tan Yun meminta Mu Mengyi dan Sue Zian untuk menunggunya di Taman Obat Lingshan dan melompat ke pedang terbang Shen Qingfeng. Shen Qingfeng membawa Tan Yun menuju Gunung Peri Bingqing. Tetua ketiga, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan Kepala Subing untuk mencari murid. Tanya Tan Yun. Shen Qingfeng mengendalikan pedang terbang, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu akan tahu. Oh, ya, proses kontes alkimia sekte abadi Anda, Nona muda memberitahu saya. Tes, saya tidak menyangka bahwa kamu seorang alkemis hebat peringkat suci. Saya memiliki pengetahuan alkimia jauh lebih rendah dari Anda. Lebih dari setengah jam kemudian, pedang kekaisaran Shen Qingfeng membawa Tan Yun, terbang turun di Gunung Abadi Bingqing, mengambil pedang terbang, dan memasuki Aula Bingqing bersama Tan Yun. Tan Yun melangkah ke aula dan membungkuk kepada Shen Subing, Shen Wende, dan Shen Qingqiu yang sedang duduk, murid hormat dengan ketua ke-6, dan kakek Shen. Setelah memberi hormat, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan 3 pil hijau samar muncul di tangannya. Dia menyerahkan satu dengan hormat kepada Shen Wende, tetua ke-6, ini adalah pil Yazun memberikan untuk menghormatimu. Hahaha, bagus. Shen Wende tersenyum dan menerima pil itu, meskipun dia tidak menggunakannya, dia masih menerimanya. Selanjutnya, Tan Yun memberi Shen Qingfeng dan Shen Qingqiu. Para tetua dengan senang menerimanya. Setelah itu, sekarang ada satu yang tersisa di cincin Tan Yun Qiankun. Pada saat ini, Shen Subing memandang Tan Yun, hari ini, Kepala meminta Anda datang ke sini untuk menanyakan sesuatu dan menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Tan Yun, pertama-tama katakan padaku apa yang terjadi dengan penghapusan Wu Feixiong. Shen Subing bertanya. Ekspresi Tan Yun berubah suram, hormat ke kepala. Wu Hong memberi putranya Wu Feixiong pil mimpi dan meminta Wu Feixiong untuk menodai Mengyi. Untungnya, murid tiba tepat waktu, jika tidak, Mengyi telah dihancurkan olehnya. Mengyi adalah tunangan muridnya. Jika bukan karena aturan, murid itu akan membunuhnya. Sebelum Shen Subing berbicara, Shen Qingqiu tiba-tiba berdiri, memegang janggutnya dan dengan marah, Wu Hong, binatang ini. Beraninya memperlakukan cucuku seperti ini, aku benar-benar marah. Mu Mengyi mengenali Shen Qingqiu sebagai kakeknya, bagaimana mungkin Shen Qingqiu tidak marah? Iya, ini benar-benar bukan hal yang baik untuk ayah dan anak. Tan Yun, kamu sangat baik. Shen Qingfeng dipenuhi dengan kemarahan. Shen Wende dan Shen Subing juga marah. Pada saat ini, Shen Qingqiu menghadap Shen Subing dan membungkuk dan berkata, Nona, dapatkah Anda memiliki cara untuk mengeluarkan cucu perempuan saya dari barisan jiwa binatang dan memasuki divisi pil? Shen Subing mengerutkan kening, Qingqiu, saya juga ingin membantu Anda, tetapi selama puluhan ribu tahun, 9 divisi telah berkuasa, dan masing-masing memiliki pola. Jika Anda meninggalkan pintu guru, Anda akan dihukum mati. Selain itu, Mu Mengyi juga murid tertutup Wu Hong. Shen Qingqiu menarik napas dalam-dalam, dan kata-kata berikut mengubah ekspresi Shen Subing, Shen Qingfeng, dan Shen Wende. Nona, bawahan tua ini tidak pernah mengatakan tentang identitas cucuku. Shen Qingqiu menghela nafas, Mengyi adalah putri dari dinasti Mu Feng. Setelah dinasti Mu Feng dihancurkan, dia melarikan diri selama 5 tahun dan datang kepadaku. Di depan gerbang Zongshan, apa? Mata indah Shen Subing terbuka lebar, Qingqiu, apakah ini benar? Itu benar. Shen Qingqiu berkata dengan tegas, Nona, cacing berkaki 100 sudah mati tetapi tidak kaku. Bawahan tua ini percaya bahwa Tang Yongsheng tidak mungkin menyapu dinasti suci Mu Feng sekaligus. Mungkin sekarang ada dinasti suci Mu Feng yang kuat. Nona, saya memohon padamu untuk memikirkan cara untuk mencegah Mengyi tetap berada di garis jiwa binatang. Jika memungkinkan, kita harus melindunginya. Shen Qingqiu memandang Tan Yun, dan berkata, Nona, tidak ada orang luar di sini,
dan bawahan tua ini telah mengatakan semuanya. Pembalasan dari membunuh ayahnya dan menghancurkannya. Suatu hari, dia akan membalas dendam. Bawahan tua ini hanya berharap sebelum dia dewasa, dia tidak akan terluka dan mencoba menghindari bahaya. Karena itu, dia tidak boleh tinggal di garis jiwa binatang. Mendengar ini, Sen Subing menganggukkan kepalanya, itu masuk akal, tetapi saya memiliki ide lain, jadi saya benar-benar harus melindunginya secara menyeluruh. Sen Subing memandang Tan Yun, kamu adalah tunangannya dan tersohor. Mengapa kamu tidak menyuruh Patriark datang ke gerbang dalam besok dan menonton kontes besar, dan biarkan Patriark memerintahkanmu dipindahkan ke divisi pil kita? Tan Yun, tidak cara lain selain itu. Murid mengerti, murid akan mencari Master Sekte besok. Tan Yun menjawab, melihat ke arah Sen Subing, dan membungkuk dan berkata, kepala, murid ini memiliki permintaan. Mohon setuju. Katakan. Tan Yun dengan serius berkata, kepala, identitas Mengyi dicampur dengan naga dan mimpi, tolong rahasiakan dengan kakek Sen, tetua ketiga, dan tetua keenam. Sen Subing, Sen Wende, Sen King Feng, dan Sen King Qiu semuanya setuju. Setelah masalah selesai, Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, tujuan memanggilmu hari ini adalah untuk bertanya padamu, apa kesempatanmu untuk memenangkan peringkat Wolong? Melihat tatapan penuh harap Sen Subing, berpikir bahwa dia baru saja kehilangan ayahnya, Tan Yun segera berkata, kepala yakin, murid pasti akan menang, dan jadi yang teratas. Iya, Sen Subing menghela napas panjang lega, kepala ini mengingat kata-katamu. Tan Yun, pertarungan Wolong, adalah masalah besar. Sekarang sekte saya telah memperoleh 1000 kuota untuk memasuki Tanah Abadi. Untuk kuota ini, masing-masing dari 9 divisi memiliki 50 orang, dan 550 orang sisanya diperoleh melalui pertandingan 9 divisi. Menjadi yang teratas dalam daftar dapat 200 tempat lagi. Tempat kedua dapat 100 tempat lagi. Ketiga, 80 tempat. Keempat, 60 tempat. Kelima, 50 tempat. Keenam, 30 tempat. Ketujuh, 20 tempat. Kedelapan, 10 tempat. Sen Subing memandang Tan Yun dengan harapan, dan aku tidak punya murid terlalu lama, jadi aku hanya bisa 8 besar. Jadi, kepala ini telah menggantungkan semua harapan padamu. Ingat, jangan mengecewakan kepala ini. Murid itu patuh. Tan Yun menanggapi dengan ekspresi ragu-ragu. Tapi itu tidak masalah, kata Sen Subing. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, kepala, pada saat persidangan di Tanah Abadi ini, murid sekte kami dapat dibalaskan oleh murid-murid sekte abadi dan istana jiwa. Jika murid menjadi yang teratas dalam daftar, meskipun kami telah memenangkan 200 tempat untuk divisi pil, murid ini khawatir bahwa semakin banyak murid kami memasuki Tanah Abadi, semakin banyak korban yang akan ada. Sen Subing berkata tanpa daya, kekhawatiran Anda, kepala ini telah memikirkannya. Hanya dengan datang lebih banyak orang, murid saya akan bersatu di Tanah Abadi, dan peluang untuk bertahan hidup akan lebih besar. Mendengar ini, Tan Yun berhenti berkata banyak. Tan Yun, kamu kembali dan istirahat dulu, ingatlah untuk datang tepat waktu besok pagi, maka kepala ini akan membawamu ke sana. Sen Subing berkata lagi, tentu saja, selama kamu masuk 8 besar daftar Wolong, akan ada hadiah. Adapun hadiahnya, Sovereign secara pribadi akan mengumumkannya besok. Murid mengerti, murid undur. Tan Yun pergi setelah menjawab. Malam tenggelam, tidak ada bintang, dan kegelapan seperti tinta. Besok adalah kompetisi akbar 9 divisi dari Sekte Dalam. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur bagi para kepala dan murid Sekte Dalam. 8 kepala lainnya juga memanggil murid mereka di depan mereka, menjelaskan pentingnya 8 teratas di daftar Wolong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.
Sampai jumpa.